Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni rela berkorban. Saudaraku, dalam mengikuti Tuhan membutuhkan pengorbanan. Kita perlu belajar untuk berkorban. Karena menghidupi kehidupan Kristen itu bukan berbicara tentang bekerja keras untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan selagi kita hidup. Menjadi orang percaya itu tidak berbicara tentang berusaha mendapatkan sebanyak mungkin ketika kita hidup. Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus itu berbicara tentang pengorbanan. Bukan berarti bahwa kita tidak berhak untuk hidup senang di dalam dunia. Bahwa kita tidak berhak untuk bersukacita, tidak. Sukacita, damai sejahtera adalah apa yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan ingin orang-orang percaya mengalami itu. Bahkan Yesus sendiri pun ketika dia hendak meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Itu berarti Yesus mau murid-murid hidup di dalam damai sejahtera. Yesus tidak menginginkan murid-murid hidup di dalam tekanan, hidup di dalam keputusasaan, ya, di dalam rasa penyesalan. Tidak, Tuhan ingin hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun, untuk bisa mengalami semuanya itu, maka kita perlu belajar untuk berkorban. Kita berkorban untuk mendapatkan. Apa yang kita korbankan? Kita mengorbankan kedagingan kita. Ya, itu yang perlu dikorbankan. Tidak ada pengalaman mengalami Tuhan jika kedagingan setiap kita tidak dikorbankan. Perhatikan apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Esau. Esau kakaknya Yakub. Jadi Ishak ini punya dua anak. Yang pertama bernama Esau, yang kedua bernama Yakub. Esau dan Yakub merupakan anak kembar. Ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, ya, Alkitab mengatakan Esau itu suka menghabiskan waktu di luar rumah. Dia suka sekali berburu. Ya. Sementara ya adiknya Yakub lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Ya, mungkin membantu orang tuanya dan sebagainya. Nah, satu kali Alkitab mengatakan yang namanya Esau ini dia pulang dari perburuan dan dia benar-benar sangat kelaparan. Ya. Karena dia mungkin belum makan dan ya perburuan yang dilakukannya mungkin menguras tenaga, menguras keringat sehingga dia pulang dalam keadaan kelaparan. Maka ketika dia sampai di rumah, dia bisa mencium ada aroma yang enak yang berasal dari kuali yang mendidih, ya. Di mana Yakub pada waktu itu baru selesai memasak sup kacang merah, ya. Kalau di Manado ini disebut sup Brenebon. Saya tidak tahu saudara-saudaranya dengan orang timur sana sup kacang merah itu sup apa. Yang kemudian Esau pun berkata kepada adiknya, berikan kepadaku semangkuk sup kacang merah karena saya benar-benar sudah kelaparan. Nah, ketika Esau mengatakan demikian, ketika Esau meminta sup kacang merah, tiba-tiba Yakub pun berkata kepada Esau, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub memang tidak baik. Kenapa dia harus seperti itu dengan kakaknya sendiri? Tetapi dengan dijualnya hak kesulungan, ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya
yang bernama Yakub, maka itu menunjukkan bahwa Esau memandang remeh yang namanya berkat rohani. Esau lebih mementingkan perkara dunia daripada perkara-perkara rohani. Dan ini sangat buruk sekali Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kita harus memikirkan perkara yang ada di atas, bukan perkara yang ada dalam dunia. Ya memang betul, semua kita masih tinggal di dalam dunia. Dan kita masih berkutat dengan perkara-perkara dunia. Tetapi ketika engkau menjadi pengikut Kristus, engkau tidak bisa menyenangkan Tuhan kalau hidupmu hanya berpusat kepada dunia. Pikiran dan perasaan kita harus tertuju kepada Allah, supaya ketika engkau menghidupi kehidupanmu di dalam dunia, engkau benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dijuallah hak kesulungannya hanya demi semangkuk kacang merah. Saudara, ini menunjukkan bahwa Esau hidup di dalam kedagingan. Karena arti Esau juga merah, ya, merah daging, saudara. Dia hidup di dalam kedagingan itu sendiri. Maka Alkitab mengatakan Esau pun menyesal. Esau pun di dalam perjanjian baru dia berusaha mendapatkan apa yang telah dijual, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya kembali sekalipun dia memohonkan dengan mencucurkan air mata. Jadi saudara, kita akan bahagia, kita tidak akan diliputi rasa penyesalan seperti penyesalan yang dirasakan oleh Esau. Kita tidak akan mengalami yang namanya keputusasaan. Ya, mungkin mengalami sedikit dan kemudian kita bangkit, ya kan? Kita mungkin mengalami tekanan, stres, tetapi tidak terlalu lama-lama, saudara. Tidak berlama-lama di sana. Engkau akan mampu bangkit ketika engkau menanggalkan semua kedaginganmu di hadapan Tuhan. Dan engkau akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Karena sekali lagi perjalanan mengikuti Tuhan itu tidak berbicara tentang mengumpulkan sebanyak mungkin selagi kita hidup di dalam dunia. Melainkan menanggalkan setiap keinginan-keinginan daging kita dan berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apa tuh kedagingan? Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dijabarkan. Di sana ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini dosa yang paling atas, dosa yang paling doyan, yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan pun orang Kristen. Satu kali ada seorang pelacur didatangi oleh ibu gembala. Ibu gembala ingin pelacur tersebut bertobat dan berusaha mengajak pelacur itu untuk datang ke gereja. Ketika ditanya, kenapa sih kamu tidak mau datang ke gereja? Kemudian pelacur itu mengatakan, saya malu. Ya, dia malu, saudara, bukan karena pakaian pelacur. Jangan salah ya, pelacur itu kalau datang ke gereja kadang-kadang lebih rapi daripada anak Tuhan. Kenapa? Karena pelacur tahu kalau hari Minggu itu ke gereja dia tidak lagi dinas. Kebalik dengan orang percaya, kadang-kadang nih, ini perempuan-perempuan Kristen kadang-kadang nih pakai baju ke gereja, ya. Terbuka atas, terbuka bawah, kiri kanan terbuka, ya. Saya berpikir dan merenungkan bahwa ini perlu diperhatikan oleh setiap anak-anak Tuhan, ya. Dan pelacur itu mengatakan, saya malu pendeta mau datang ke gereja. Pendeta tanya kenapa? Kemudian dia jawab, soalnya banyak pelanggan saya di sana. Ternyata banyak pelanggannya di gereja. Bayangkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, ini semua harus ditanggalkan. Siapapun yang melakukan ini harus bertobat. Karena ketika engkau terus hidup di dalamnya, Alkitab mengatakan engkau akan mengalami kebinasaan. Engkau akan lenyap bersama dengan keinginan daging ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan Tuhan kalau dia masih hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Semua itu tidak pernah membawa kepuasan bagi setiap mereka yang melakukannya. Tidak ada kepuasan di dalam percabulan. Ya mungkin engkau melakukannya dan engkau merasa puas, tetapi sesudah itu saya yakin engkau akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Ya, Yesus pernah mengatakan kepada wanita Samaria yang hidup dalam dosa persinahan. Punya 6 laki-laki yang pernah hidup bersama dia, tapi tidak ada satupun yang menikah dengan dia. Yesus berkata, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Maka mari tanggalkan setiap kedagingan saudara dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin.